Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah metode penelitian. Kali ini saya akan bahas topiknya adalah writing research design. Jadi kalau sampai kuliah sebelumnya kita sudah pelajari bahwa isi bab 1, isi bab 2 dari suatu skripsi itu apa ya. Nah, sekarang kita mau beranjak masuk ke bab 3 ya. Jadi bab 3 itu biasanya suatu penelitian atau suatu skripsi itu kan judulnya adalah metodologi penelitian. Meskipun demikian, kita harus tahu bahwa isinya itu tidak sekedar cerita tentang metode atau metodologi sebenarnya. Banyak yang harus kita ceritakan di situ, ya. Jadi banyak yang harus kita pertimbangkan dan harus kita tuliskan di situ. Nah, pada dasarnya hal semacam ini namanya riset design atau desain riset atau desain penelitian. Jadi kita mendesain penelitian kita itu seperti apa, sedemikian sehingga agar bisa menjawab riset question. Nah, ingat apa riset question? Kan kemarin kita sudah belajar dan kita sudah tuliskan di bab 1. Nah, itu kunci penelitian ya kan? Nah, riset design itu ya kita mendesain penelitian kita gimana caranya bisa menjawab riset question. Gitu. Ya, jadi kita mendesain gimana nih caranya agar riset question kita terjawab. Oke. Nah, kalau menurut Zygmunt ya et al. itu dikatakan bahwa riset design itu adalah sebuah master plan. Di sini ya, sebuah master plan that specifies the method, jadi metode-metode dan prosedur-prosedur for collecting ya untuk mengumpulkan dan analyzing information. Oke, kalau Zygmunt bilangnya gitu. Jadi master plan yang menjelaskan metode-metode dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi. Sekaligus juga peneliti harus menjelaskan sumber informasinya dari mana. Gitu ya. Jadi informasi yang akan kita collecting, yang kita kumpulkan itu sumbernya dari mana. Lalu nanti kan kita analisa. Lalu tekniknya. Ya, teknik ngumpulinnya gimana? Ya, misalnya kita kumpulkan dengan survei atau dengan eksperimen atau dengan yang lainnya. Kalau dengan survei itu kan kita ngambil beberapa sampel dari populasi, ya, lalu kita survei kan gitu. Nah itu berarti kita harus jelaskan juga milih sampelnya gimana caranya. Nah milih sampel itu istilahnya sampling. Jadi metodologi samplingnya dijelaskan. Nah, kalau mau lebih lengkap juga jadwal penelitian kita gimana? Dari mulai awal sampai selesai. Dan juga biaya yang kita habiskan untuk penelitian kita. Rencananya gimana? Nah, kalau untuk skripsi mungkin nggak masuk ini ya, cost ini. Tapi kalau penelitian semacam hibah riset ya dari dikti atau dari yang lain itu kita harus masukkan ya cost kita kira-kira gimana. Nah, ini menurut satu sumber Zygmunt et al. Oke, kita lihat sumber lain. Menurut nama lengkapnya ini Jan Reker ya, Jan Reker tahun 2013. Dia bilang research design is the blueprint. Sama aja ya, mirip ya. Tadi kan master plan. Ya, master plan yang ini the blueprint. Nah, blueprint untuk apa? Collection. Ya, sama aja ya, ngumpulin. Kalau tadi collecting, ngumpulin. Measurement. Nah, kalau ini ada ditambahin measurement and analysis of data. Jadi ngumpulin, lalu mengukur dan menganalisa data. Kalau tadi collecting and analyzing the needed information. Kalau ini data. Sebenarnya apa sih bedanya data sama informasi? Informasi itu data yang sudah diolah, gitu kan ya. Memang kadang orang bisa suka salah-salah, tapi yang tepat mungkin menurut saya data. Oke, nah ini kan collection, measurement, and analysis of data. Jadi riset design itu adalah blueprint bagaimana kita mengumpulkan data penelitian kita, mengukurnya dan menganalisanya. Nah, menurut Reker ada 7 spektrum yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita pilah-pilah ketika mendesain ya, merencanakan
mendesain bagaimana alur penelitian kita itu. Ya. Yang pertama adalah dari sisi metode. Jadi kita mau pakai metode apa untuk melakukan ini semua? Metodenya gimana? Nah, terkait metode kita harus jelaskan dulu, kita harus pertimbangkan dulu penelitian kita itu paradigmanya, atau kalau di bukunya Creswell itu namanya approach. Jadi approach-nya, pendekatan kita, penelitian kita itu apakah kuantitatif atau kualitatif? Ya, kalau penelitian kita approach-nya ya, pendekatannya, atau kalau di bukunya Reker dia sebut strategis ya, strategi penelitian kita adalah kuantitatif, itu artinya bahwa kita harus memilih metode-metode yang cocok untuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu seperti apa? Penelitian kuantitatif itu yaitu biasanya ya sesuai namanya kan kuantitatif. Itu dari kata kuanta ya. Kuanta itu angka ya, number. Jadi biasanya data yang diolah, yang dikumpulkan itu berupa number, berupa angka-angka. Jadi penelitian kuantitatif biasanya data yang dikumpulkan, yang diolah, yang diukur itu adalah angka-angka. Nah, yang cocok, metode-metode yang cocok, metode atau metodologi yang cocok untuk kuantitatif, itu contohnya adalah eksperimen, ya, atau survei, atau mungkin ada lagi formal proof, atau formal proof itu atau pembuktian formal gitu ya, atau banyak lagi ya, banyak. Nah, selain kuantitatif ada juga pendekatan penelitian ya, atau strategi penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, kalau kualitatif maka biasanya datanya itu berupa data kualitatif. Data kualitatif itu apa? Ya biasanya berupa tekstual ya. Tekstual atau teks analog. Jadi di buku lain disebutnya teks analog. Apa sih teks analog? Aslinya bukan teks, tapi dibuat jadi teks. Contohnya misalnya kalau penelitiannya mengamati patung. Patung kan bukan teks, tapi oleh penelitinya kan ditulis bahwa patung ini demikian. Nah, itu kan jadi teks juga akhirnya. Jadi teks analog. Jadi berupa tekstual, berupa teks atau rangkaian kata-kata, words ya, words, kata-kata. Ya. Nah, kalau yang diolah adalah tekstual itu biasanya ya pendekatannya yang tepat kita sebut adalah pendekatan yang kualitatif biasanya. Nah, maka kalau kita pendekatannya kualitatif, data yang kita olah adalah tekstual, metode-metode atau metodologi yang cocok biasanya adalah contohnya ada ini case study, etnografi, fenomenologi, atau banyak juga yang lain. Ada grounded theory, ada hermeneutik, ada banyak. Ya. Nah, makanya kita harus di spektrum yang pertama kita harus pikirkan, kita harus pertimbangkan dan jelaskan nanti. Ya, di bab 3 nanti ya kita nanti akan belajar struktur bab 3 gimana. Cuma yang penting Anda paham dulu nih. Kita harus pertimbangkan kita tuh penelitian kita yang mana. Oh, kita kuantitatif. Karena apa? Ceritain, pikirkan. Makanya metode yang tepat adalah ini gitu. Pilihannya. Sebenarnya gambarnya gini. Nah, ini menariknya Reker tuh dibuat gambar semacam diagram begini. Jadi ini semakin ke atas semakin kuantitatif. Semakin ke kanan semakin kualitatif. Nah, jadi kalau di atas paling kiri berarti kuantitatif banget gitu. Kualitatifnya dikit atau tidak gitu ya. Contohnya nih formal proof. Pembuktian formal. Ini kan atas banget berarti kuantitatif banget dan sebelah kiri. Ya di diagram ini. Jadi ya tidak kualitatif nggak ada gitu. Sangat kuantitatif. Kenapa? Pembuktian formal. Ya kalau Anda bingung gampangnya gini aja, pembuktian formal itu contohnya pembuktian matematika gitu kan. Ingat kuliah SMA, waktu sekolah SMA kan suka ada tuh pembuktian matematika, pembuktian apa. Nah itu murni kan angka-angka, rumus-rumus gitu kan. Seperti itu. Kemudian contohnya ada simulation. Nah eksperimen itu memang kuantitatif cocoknya. Ada dua nih, ada eksperimen di laboratorium, ini jelas, atau
eksperimen lapangan. Kalau lapangan kok agak kualitatif nih Pak, agak ke kanan. Kenapa? Ya, kan namanya juga lapangan. Biasanya kalau eksperimennya sudah melibatkan pengamatan terhadap manusia misalnya. Kalau udah berhadapan dengan manusia kan nanti udah ada tuh kualitatifnya kan, ada wawancara, ada apa gitu ya, eksperimennya. Atau contoh ini fenomenologi, ini kualitatif banget. Contohnya juga ini grounded theory. Grounded theory ini kualitatif. Grounded theory itu kayak apa sih? Grounded theory itu Anda kalau mau baca banyak buku tentang grounded theory, cuma coba saya kasih contoh ya supaya Anda paham kenapa dia kualitatif. Jadi misalnya Anda ingin meneliti sesuatu yang benar-benar baru gitu. Bahkan mungkin definisinya pun belum jelas. Oh, contoh gini. Anda tahu e-voting kan? E-voting itu apa? Nyoblos online gitu ya. Lalu apa? E-procurement tahu kan? Itu lelang online gitu kan ya. Nah, sekarang saya atau Anda misalnya mau meneliti nih e-livestock. Apa nih e-livestock? Jadi dalam pikiran Anda ingin apa namanya ngurusin peternakan secara online, Anda kasih nama e-livestock. Cuma apa definisi yang tepat? Nah, maka Anda misalnya pilih 3 orang pakar, lalu Anda wawancara. Pakar pertama, kedua, ketiga, Anda wawancara. 3 orang Anda wawancara. Wawancara, lalu hasil wawancaranya masing-masing Anda transcribing, kan rekaman tuh Anda transcribing. Transcribing itu Anda tulis menjadi teks, dalam bentuk teks. Berarti Anda dapat 3 file teks kan. Teks hasil wawancara pertama, hasil wawancara kedua, hasil wawancara ketiga. Oke. Nah, kemudian dalam grounded theory itu Anda coding istilahnya, ada istilahnya di coding. Dilakukan coding. Ya. Coding tuh kalau gampangnya kalau kita mau imagine gitu, bayangkan tuh stabiloin, ibaratnya kalau kertas tuh kita stabiloin. Jadi kita tandai, kita coding, kita tandai kata-kata tertentu yang menurut kita penting untuk membangun definisi yang akan kita buat. Oh, gini nih dia bilang, gini dia stabiloin. Nah, codingnya tuh sampai 3 tahap kalau grounded theory. Ya, ada selection terus aksial, lalu ada theoretical coding terakhir. Gitu ya. Itu kan teks, mengolah teks, maka dia kualitatif banget. Ya, kualitatif banget. Nah, gitu. Jadi, spektrum yang pertama yang harus Anda pertimbangkan dalam desain riset Anda tuh yang mana sih pendekatannya? Lalu Anda pilih. Jadi metodologi yang cocok saya mana ya kira-kira? Kalau penelitian saya seperti ini gitu. Ya. Oke. Spektrum yang kedua ada tujuan. Kalau menurut Reker ada 2 nih. Exploratory, aim itu tujuan ya, ada exploratory atau explanatory. Nah, cuma saya skip dulu nih ya, skip. Kenapa saya skip? Karena ada buku lain yang jelaskan lebih gamblang. Jadi sebenarnya ada 3, ada exploratory, ada descriptive, ada explanatory. Jadi ada 3. Jadi kita skip dulu ya supaya gambarannya lebih menyeluruh, lebih komprehensif. Kita lanjut ke yang ketiga, spektrumnya itu boundary, ada case, ada statistical. Maksudnya apa? Jadi kalau case berarti kita fokusnya ke satu case saja, satu kasus saja. Jadi satu individu saja atau satu organisasi saja. Fokus kita amati itu. Ya. Sedangkan kalau statistical biasanya ya kita ngambil beberapa contoh atau beberapa individu. Makanya karena kita milih beberapa, maka istilahnya ada kita milih sampel. Milih sampel. Ya. Seberapa besar sampel size-nya, ada hitungannya, ada rumusnya. Jadi kalau populasi sekian, maka saya ambil sampelnya sekian. Nah, nanti metodenya biasanya dengan survei atau dengan eksperimen. Gitu. Jadi apakah fokus ke satu objek atau ada banyak objek yang kita amati. Itu boundary-nya. Oke, yang berikutnya setting. Gampang kalau setting, ya gampang. Apakah riset kita nanti semacam di lapangan, apakah di lapangan atau laboratorium? Nah, jelaskan. Oke, yang berikutnya ini jelaskan gampang ya. Yang berikutnya adalah timing. Kita harus pertimbangkan
bagaimana tentang dimensi spektrum timing dari penelitian kita. Secara umum ada dua, cross sectional, ada longitudinal. Tapi ini saya skip dulu karena banyak dokumen lain itu membaginya jadi 3, cross sectional, longitudinal, dan case, ya. Nah, terus juga ini longitudinalnya juga dibagi 3 lagi, ada time series, ada panel, ada cohort gitu ya. Nah, saya skip dulu. Nanti kita bahas lebih dalam nih. Jadi ada 2 nih, aims, tujuan, dan timing, saya skip dulu. Berikutnya ada outcome. Jadi kita harus pertimbangkan outcome riset kita itu gimana. Apakah deskriptif atau kausal? Kalau deskriptif ya kita berarti outcome-nya ya, hasilnya nanti adalah berupa description, ya, penjelasan dari fenomena yang undiscovered, yang belum pernah terungkap atau belum pernah diamati sebelumnya. Atau apakah penelitian kita menjelaskan atau menemukan atau menyampaikan hubungan sebab akibat atau kausal yang menjelaskan mengapa, jadi why fenomena terjadi. Jadi kalau ini yang kalau yang deskriptif itu jelasin, biasanya pertanyaannya tuh menjelaskan yang belum pernah diteliti misalnya ya. Atau kalau gampangnya tadi undiscovered fenomena. Tapi kalau yang kausal itu why suatu fenomena terjadi. Ya. Mengapa demikian gitu ya. Jadi outcome-nya apa? Kita mau menyampaikan undiscovered fenomena baru atau fenomena yang belum pernah diamati, atau fenomenanya sudah ada, ya, cuma kita menjelaskan mengapa fenomena itu muncul, gitu. Oke, yang berikutnya adalah ambition. Apakah penelitian kita sifatnya understanding, jadi memahami problem atau situasi saja, atau kita mendesain solusi dari suatu problem? Ya kan bisa aja cuma understand atau memahami misalnya perilaku suatu kelompok pada problem tertentu, kita cuma ingin mengamati aja. Lalu kita ceritakan hasilnya, kita sajikan, ya kan bisa. Atau kita ingin mendesain suatu solusi. Atau novel artefak. Nah, novel artefak itu ya bikin, contohnya kalau Anda anak IT berarti bikin sistem informasi, itu novel artefak. Jadi Anda bikin artefak ya, sesuatu yang Anda buat untuk penelitian Anda. Ya, biasanya untuk ngatasin masalah berarti. Gitu. Nah, ambisi kita apa? Apakah hanya understand atau memang kita mau desain sebuah solusi atau novel artefak? Oke. Jadi ada 7. Nah, selanjutnya yang harus dipikirkan adalah dalam riset desain, kan tadi kita collection ya, mengumpulkan, lalu mengukur, lalu menganalisa data atau informasi kalau yang sumber lainnya. Nah, kita harus jelaskan juga jadi data kita tuh seperti apa, tipe datanya bagaimana. Kan tadi kalau kuantitatif ya number ya, angka-angka gitu kan. Kalau kualitatif biasanya tekstual. Nah, sekarang yang angka-angka pun kita jelaskan. Nah, ini Anda mungkin di kuliah statistik udah belajar kan, bahwa data numerik itu kan ada juga tipe-tipenya. Ada kategorikal, lalu nominal, lalu ordinal, lalu ada skala gitu kan ya. Ada rasio gitu kan. Nah, Anda harus jelaskan yang mana data Anda tuh yang seperti apa. Lalu Anda harus pikirkan dan jelaskan juga, lalu di mana ngambil datanya? Sumber data Anda dari mana? Ya. Gitu. Kalau Anda penelitiannya statistikal, ngumpulin sampel gitu, entah
eksperimen atau survei, ya gimana Anda menentukan agar sampel Anda itu relevan. Itu ada rumusnya juga, bagaimana melakukan sampling ya, melakukan sampling, memilih sampel. Kemudian Anda juga harus pertimbangkan dan jelaskan risiko dari desain riset Anda. Jadi ini kan semacam rencana penelitian. Jadi Anda harus jelaskan kalau penelitian Anda ini nanti risikonya gimana. Harus pertimbangkan gitu ya. Maksudnya gini, misalnya Anda penelitiannya berupa case study ya, studi kasus. Terus Anda sudah desain bahwa misalnya studi kasus di suatu organisasi yang memenuhi kriteria A, B, C, D, E gitu ya. Anda kasih kriteria. Lah, ternyata apa yang terjadi? Anda harus pertimbangkan. Apa yang terjadi jika tidak ada Anda temukan organisasi yang memenuhi kriteria itu semua untuk jadi objek penelitian studi kasus Anda. Nah, itu gimana? Jadi, atau gini, waktu Anda mendesain, organisasi itu masih ada. Lalu ketika Anda mau eksekusi penelitian Anda, organisasi yang ternyata cuma ada satu itu bubar, gimana? Nah, jadi risikonya harus Anda pertimbangkan. Ya. Makanya biasanya ini penelitian tuh harus cepat-cepat. Risiko lain yang perlu juga, misalnya ini pengalaman. Waktu itu ada peneliti, dia ingin bikin sistem pencatatan sapi potong nasional. Nah, dalam rangka mendukung waktu itu program swasembada daging sapi ya, menteri yang tahun berapa itu, Menteri Pertanian yang tahun berapa. Nah, PSDS ya, program swasembada daging sapi nasional tahun 2012. Jadi rencananya waktu itu tahun 2012 sudah swasembada daging sapi. Sedangkan dia mendesain riset itu pada tahun 2010. Jadi dia harus bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Nah, resiko itu dia harus jelaskan. Nah, jadi dan ternyata waktu itu karena dia S3 gitu ya, peneliti S3, kan harus novel, harus asli, baru. Pada saat bersamaan ada juga peneliti yang sudah mulai merencanakan di waktu itu di suatu universitas lain. Nah, akhirnya kan gimana risikonya nih kalau ternyata keduluan gitu. Nah, ini harus benar-benar dipikirkan gimana desain riset kita bisa selesai tepat waktu. Kalau untuk kasus contoh tadi dia harus desain benar-benar gimana selesai tepat waktu sesuai targetnya untuk program swasembada daging sapi, dan juga bisa beda dengan yang sudah jalan di kampus lain. Oke. Nah, kemudian yang harus dipertimbangkan berikutnya adalah teori yang mendukung penelitian Anda. Anda harus kumpulkan dengan lengkap, selengkap-lengkapnya. Penelitian terdahulu, penelitian terkait, teori-teori yang terkait Anda harus kumpulkan semua. Ya. Nah, kadangkala dari sini Anda dapat memperkaya desain riset Anda. Dapat mempengaruhi desain riset Anda. Oke, ternyata ada yang sudah pernah pakai, kalau variabel X-nya sama dengan 7 nggak bagus. Oke, kalau saya coba 8 gimana? Misalnya begitu. Jadi ini penting. Yang berikutnya ya visibilitas. Seberapa visible, seberapa mungkin penelitian Anda bisa dilakukan. Ya, tadi contohnya time limitation, waktu. Belum lagi resource, sumber daya. Datanya ada nggak? Misalnya penelitian Anda membutuhkan suatu data X. Di Indonesia belum pernah ada yang ngitung data itu. Nah, masa Anda harus melakukan apa ini? Untuk dapetin data X, apa Anda harus melakukan penelitian pendahuluan atau untuk ngumpulin datanya atau gimana? Funding, uangnya ada nggak? Apalagi kalau penelitiannya harus mengambil banyak data di lokasi yang berjauhan.
Ya, itu geographic boundaries gitu ya. Dan lainnya, di banyak. Biasanya tuh minimal 3 kalau saya pengalaman itu yang harus dipertimbangkan. Time, waktunya, mungkin nggak nih? Space, ruangnya, mungkin nggak nih? Sama akses, ada nggak aksesnya terhadap data? Gitu kan. Kalau nggak ada, ruang space tadi maksudnya ruang lingkupnya apakah bisa nggak saya kerjakan gitu kan? Terlalu luas nggak atau gimana? Nah, lalu akses terhadap datanya, peraturannya, bisa nggak saya masuk? Bisa nggak saya peroleh? Gitu. Jangan-jangan data ini sangat restricted sehingga saya nggak mungkin dapat data. Kalau nggak mungkin dapat data, ngapain juga? Nggak bisa selesai-selesai risetnya kan. Terakhir, instrumentation. Jadi gimana nanti ngukur? Jadi kan Anda sudah peroleh data kan tadi? Kan tadi gimana tadi definisinya riset design? Collection, measurement, mengukur, dan analysis of data. Mengukur kan? Nah, nanti ngukurnya mau pakai apa? Ngukurnya mau pakai apa? Terutama kalau penelitiannya kuantitatif kan angka-angka kan, Anda harus ngukur. Nah, alat ukur yang benar itu kalau dia kuantitatif itu ada parameternya tuh, harus memenuhi 2 kriteria minimal. Apa? Dia harus valid dan harus reliable. Jadi validity and reliability. Jadi ada 2, validity and reliability. Nah, jadi kalau Anda penelitian kuantitatif, maka alat ukurnya harus Anda pastikan valid dan reliable. Apa itu valid and reliable? Saya kasih contoh dengan cerita aja. Jadi misalnya di kelas ini saya panggil seseorang mahasiswa, "Hai Budi." Budi saya suruh maju ke depan, Budi gitu ya. Lalu Budi saya kasih mistar. Mistar tahu ya, penggaris gitu ya, penggaris. Ya, penggaris, mistar. Lalu saya cabut rambut, satu helai rambut dari rambut saya. Oke, saya serahkan pada Budi. Budi, tolong ukur tebal rambut saya. Menggunakan mistar yang saya berikan. Jadi, Budi, tolong ukur tebal rambut saya. Lalu pertanyaan pertama, mistar untuk mengukur tebal, apakah boleh? Gimana? Boleh kan ya? Boleh aja. Kan mistar itu mengukur tebal. Tebal itu apa sih? Tebal itu kan apa? Tinggi sebenarnya kan dari dasar sampai atas kan gitu. Dari dasar sampai atap itu kan tebal. Tebal buku gitu kan ya. Pakai mistar boleh, boleh. Tebal buku, tebal meja, tebal kue, boleh kan? Kebetulan ini kecil nih, tebal rambut, boleh? Boleh. Jadi mistar adalah alat ukur yang valid untuk mengukur tebal. Kalau tolong ukur tebal, lalu dia ukur pakai timbangan, valid nggak? Oh ya nggak valid, masa mengukur tebal pakai timbangan? Itu tidak valid. Jadi timbangan contoh yang tidak valid untuk mengukur tebal. Mistar valid. Nah, perkara berikutnya adalah apakah reliable? Oke, andaikan tadi Budi udah ngukur, dapat sekian nih Pak. Lalu saya panggil anak kedua. Susi, tolong ke depan. Saya kasih mistar yang sama, saya kasih helai rambut yang sama. Saya suruh ukur. Saya minta dia mengukur. Lalu oleh Susi diukur. Kira-kira hasilnya sama persis nggak dengan si Budi? Mungkin karena saking tipisnya itu rambut, beda kan hasilnya. Padahal mistarnya sama, rambutnya sama. Nah, ini contoh bahwa mistar untuk kasus ini tidak reliable. Jadi mistar tidak reliable untuk mengukur tebal rambut. Mungkin harus ada alat ukur lain. Nah, instrumen alat ukur yang benar ya, itu harus dua-duanya.
dia valid dan reliable. Jadi reliable itu siapapun yang mengukur hasilnya sama. Siapapun dan kapanpun hasilnya sama. Gitu. Nah, Anda harus pastikan itu. Nanti saya mau alat ukurnya pakai apa? Pakai rumus apa gitu kan ya? Pakai alat ukur apa? Pakai rumus apa? Pakai algoritma apa? Nah, bagaimana kalau penelitian Anda bukan kuantitatif? Kalau kualitatif nggak boleh. Anda permasalahkan apakah valid atau reliable? Tidak. Mungkin beberapa buku masih meminta meskipun dia kualitatif harus valid dan reliable, tapi saya kurang cocok. Menurut saya kurang tepat. Saya lebih suka dengan penjelasan ya peneliti yang senior ya, namanya Egon Geguba gitu ya. Dia pernah bikin paper. Jadi menurut dia kalau penelitian kualitatif maka kebenarannya itu bukan dengan valid dan reliable. Nggak cocok. Kalau itu untuk kuantitatif oke. Tapi kalau untuk kualitatif itu ada 4. Ya. Nanti mungkin kita ada kuliah sendiri tapi saya jelaskan saja. Saya sebutkan saja sekarang sementara ya. Nanti Anda cari dulu boleh. 4 itu adalah yang pertama adalah credibility. Yang kedua adalah dependability. Yang ketiga adalah transferability. Dan yang terakhir conformability. Jadi ada 4 kalau kualitatif. Nggak valid, nggak reliable, nggak apa-apa, tapi ada 4. Ya nanti apa sih itu? Nah nanti kita pelajari khusus ketika kuliah tentang penelitian kualitatif. Jadi itu Anda ya kalau dia kualitatif maka instrumentation yang Anda gunakan ya harus memenuhi 4 itu. Credible, dependable, transferable, dan conformable. Oke ya. Nah, jadi ternyata riset desain bukan sekedar memilih metodologi atau metode. Ada 7 tadi spektrumnya ya. Metode jelas, tujuan masih sementara kita pending, nanti setelah ini ada boundary ya, batasannya gimana. Setting, ini mudah sekali, apakah riset Anda lapangan atau laboratorium. Timing, sementara masih kita tunda, nanti saya jelaskan setelah ini. Lalu outcome-nya apakah berupa deskripsi atau berupa kausal, penjelasan hubungan kausal, why ya gitu ya, kausal mekanisme. Jadi, nah kemudian ambition, apakah untuk understanding saja, understanding suatu fenomena, understanding suatu problem, atau untuk mendesain solusi dari suatu problem, atau mendesain suatu artefak, ya misalnya sistem informasi atau patung atau mendesain bangunan atau apa gitu kan ya. Nah mau yang mana? Oke. Nah sekarang saya ambil sumber lain. Kalau tadi Reker ya, jadi tadi sumbernya Reker 2013, sekarang ada sumber lain, Newman 2007. Kalau Reker tadi ada 7 spektrumnya, kalau ini dia sebutnya dimension, ada 4. Ya kita combine, nggak salah, kita combine aja. Nah, kalau di sini ada, kita harus jelaskan apa riset kita, apakah applied atau basic riset. Apakah applied riset atau basic riset. Bedanya apa? Kalau basic ya berarti ya riset dasar itu kan advancing knowledge atau teori. Jadi membuat teori baru, mengembangkan teori yang sudah ada, memperbaiki teori yang sudah ada, seperti itu. Ya, jadi bukan praktis, bukan praktikal, bukan, tapi teori. Ya, membuat teori baru atau apa. Sedangkan kalau applied, ya mengaplikasikan teori yang sudah ada. Diaplikasikan di suatu area penelitian kita, suatu objek, suatu organisasi, diaplikasikan. Jadi nggak ngutak-ngatik teorinya gitu. Gitu. Ya, nah kita yang mana? Gitu. Dimensi yang kedua adalah kalau di versinya Newman adalah purpose. Purpose apa? Tujuan. Kalau tadi apa? Aim ya. Tujuan juga. Aim ya. Aim kan sama purpose sama ya, sinonim ya, tujuan. Nah, kalau dia tadi Reker ada 2, exploratory sama explanatory.
Kalau Newman ada 3. Nah, saya lebih cocok yang ini. Jadi purpose-nya kita harus jelaskan. Tujuan riset kita tuh mau ngapain sih sebenarnya. Jadi ada 3. 3 itu ada exploratory, ada descriptive, ada explanatory. Jadi apakah kita mau to explore, atau describe, atau explain. Nah, kalau dari sumber aslinya Newman begini. Nah, tapi kalau ini Anda tinggal baca, cari aja bukunya atau Anda baca ini bisa. Cuma kalau saya rangkum dari berbagai sumber seperti ini. Jadi beda dari 3 hal itu ya. Ini saya ambil dari Newman, dari Kaito Fara, dari Omorawa. Banyak ini semua saya rangkum seperti ini untuk mempermudah Anda. Ya, coba saya jelaskan begini. Jadi gampangnya ya, exploratory itu menjawab pertanyaan what. Lalu deskriptif itu menjawab pertanyaan how. Lalu explanatory itu menjawab pertanyaan why. Jadi tujuan riset yang exploratory itu biasanya menjawab pertanyaan what, apa. Nah, karena apa berarti belum ada kan. Jadi biasanya new area yang baru. Jadi cocok untuk penelitian-penelitian yang membuat sesuatu yang baru. Karena baru, maka teori-teori yang bertebaran itu belum ada ataupun sangat sedikit. Jadi teori pendahulunya sangat sedikit atau belum ada malah. Ya. Karena dia baru. Bahkan mungkin belum terdefinisi dengan jelas. Ya. Itu yang exploratory. Kalau deskriptif itu how. Udah ada, tapi kita pingin tujuannya adalah mendeskripsikan how. Jadi gimana caranya? Jadi ada teori X, gimana caranya mengaplikasikan teori X gitu. Jadi how. Ya. Sehingga biasanya lebih ke deskriptif itu lebih ke fenomena lapangan biasanya. Jadi menerapkan biasanya ya. Jadi lebih ke praktek. Ya. Nah, jadi teorinya udah ada, udah matang mungkin ya, udah well defined. Jadi teori, knowledge, pengetahuan, penelitian yang sebelumnya tentang itu sudah ada. Cuma dalam hal ini kita ingin fokus ke yang lebih spesifik adalah how. Jadi bagaimana menerapkan ini pada situasi tertentu gitu. Ya. Nah, beberapa sumber lain menggabungkan exploratory dan deskriptif. Jadi satu, blur ya istilahnya. Jadi namanya exploratory saja. Maka kalau yang punyanya siapa tadi? Yang punyanya Reker tadi memang dia gabungin jadi satu. Karena berbagai sumber cuma 2 ini aja, exploratory dan explanatory. Tapi sebenarnya kalau ditelah lebih dalam itu beda, ada 3 ya. Ada exploratory, ada deskriptif, ada explanatory. Nah, yang terakhir explanatory itu biasanya menjawab pertanyaan why. Ya, menjawab pertanyaan why. Nah, jadi sudah ada teorinya, sudah how ya, sudah digunakan, sudah dipakai. Terus kenapa kok hasilnya begini? Kenapa ketika diterapkan pada situasi X kemarin kok gagal? Atau misalnya, contoh kalau Anda orang IT, karena saya dosen IT nih ya, misalnya teori CRM itu udah matang, udah ada. Penelitian-penelitian deskriptif yang menjelaskan bagaimana menerapkan CRM itu sudah ada. Bagaimana menerapkannya, bagaimana mengaplikasikannya sudah ada. Kemudian ternyata ditemukan di suatu kantor, kok gagal suatu organisasi. Maka Anda melakukan penelitian ingin mengetahui mengapa, atau ingin mengetahui atau menjelaskan atau ingin memberi solusi kenapa
penerapan CRM di PT XYZ gagal, misalnya begitu. Itu why? Explanatory. Nggak gagal aja, berhasil pun juga bisa explanatory. Contohnya gini, Anda ingin mengetahui kenapa ya e-government di Korea Selatan sukses misalnya. Ya maka penelitiannya identifying atau mengidentifikasi sukses faktor e-government di Korea misalnya. Jadi Anda ingin tahu kenapa di Korea bisa sukses gitu. Seperti itu. Teori government sudah ada, cara mau sudah ada. Cuma Anda ingin tahu kenapa bisa sukses di situ. Gitu. Jadi itu ya tujuannya. Apakah exploratory, ini kalau benar-benar baru, atau deskriptif. Kalau deskriptif itu ya relatif baru, cuma sudah ada ya, cuma udah mulai banyak gitu teori yang pendukungnya. Cuma kita lebih ke gimana sih nerapinnya kalau situasi ini gitu ya. Masih coba-coba gitu. Kalau explanatory udah matang banget, udah teraplikasikan, nah kita pingin why, menjawab pertanyaan why. Oke, yang ketiga adalah dimensinya adalah time, waktu. Nah ini sama, tadi masih saya skip ya. Tadi ada dua yang di skip, aim, jadi sudah ya, ada exploratory, descriptive, explanatory, lalu ada timing. Kalau record tadi ada cross sectional sama longitudinal. Nah, kalau di sumber ini saya suka sumber ini, dia time itu bagi jadi 3. Ada cross sectional sama ya, ada longitudinal, ada case study. Cross sectional itu apa? Itu kalau penelitian Anda itu fokus pada single point, pada satu titik tunggal, pada waktu itu dan objek itu. Udah. Jadi ngambil data pengamatannya itu ya pada satu titik itu aja udah. Ya, sangat simpel. Ya. Sedangkan kalau longitudinal, maka Anda examine ya, menelaah atau memeriksa fitur itu variabel fitur gitu ya. Hal-hal yang diamati dari objek penelitian Anda, bisa people atau organisasi, more than one time, lebih dari satu kali. Sekarang, lalu seminggu lagi, lalu 2 minggu lagi misalnya. Sekarang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi misalnya gitu. Itu longitudinal research namanya. Jadi mengambil data pengamatannya lebih dari sekali. Kalau sekali aja cross sectional. Nah, longitudinal karena berkali-kali tentu saja lebih kompleks dan lebih costly ya. Makan sumber daya, baik waktu, tenaga, uang gitu ya. Nah, tapi hasilnya mungkin lebih informatif. Ya. Kenapa lebih informatif? Karena kita bisa melihat pola nanti. Jadi polanya tahun ke tahun gimana, minggu ke minggu gimana. Jadi ada pola nanti. Lebih kaya pembahasan kita nanti, hasil penelitian kita. Nah, penelitian yang longitudinal dibagi 3 lagi. Ada time series, ada panel, ada cohort. Nah, gambarnya gini. Ya, longitudinal itu ada 3, ada time series, ada panel, ada cohort. Kalau time series itu mengobservasi mengobservasi beberapa kali dan objeknya atau orangnya mungkin beda-beda. Jadi contoh di gambar ini tahun 50 orang yang diamati, lalu tahun 70 orang yang diamati, tahun 90 orang yang diamati, tahun 2010 orang yang diamati, mungkin beda-beda orang. Namun tipe informasi yang ingin diamatinya sama. Jadi longitudinal research yang time series itu mengamati orang berbeda pada waktu yang berbeda-beda. Orangnya beda, waktunya beda, tapi tipe informasi yang kita amatinya sama. Contoh, misalnya saya ingin mengamati media sosial yang paling sering digunakan oleh mahasiswa baru di suatu kampus IT. Saya ngambil 3 kali pengamatan misalnya. 2000, 2010, 2020. Saya ulangi, tadi penelitian saya
media sosial yang paling sering digunakan oleh mahasiswa baru. Catat ya, mahasiswa baru di kampus IT. Tahun 2000, 2010, 2020. Tahun 2000 dia jadi mahasiswa baru. 2010 udah entah kemana, udah 10 tahun kan. Mungkin udah lulus, mungkin DO atau gimana kan. Pasti orangnya beda lagi. Jadi 2000 saya amati, 2010, 2020. 2000 ya tentu saja mahasiswa baru angkatan 2000 di kampus itu. Mungkin saya sebar kuesioner, saya tanyain metode media sosialnya yang paling ini. Nah, lalu dapat hasil misalnya. Oh, Friendster. Nah, zaman dulu kalau nggak salah Friendster kan gitu. Friendster yang paling sering dipakai. Ada medsos namanya Friendster kalau zaman dulu. 2010 saya datang lagi ke kampus itu. Saya cari mahasiswa barunya, khusus mahasiswa baru saja. Kan harus sama tadi ya, mahasiswa baru. Ya. Media sosialnya apa? Ya tentu saja 2010 teknologinya beda, pengalamannya beda gitu kan ya. Pokoknya beda lah. Tapi tipe informasi yang saya minta kan sama. Media sosial apa sih yang paling sering dipakai? Ah, mungkin Facebook gitu. 2020 datang lagi saya. Ya pasti orangnya beda lagi kan, mahasiswa barunya udah beda lagi. Saya tanya, mungkin hasilnya Instagram. Nah, itu contoh time series. Kalau panel, nah yang kedua ya, panel. Kalau panel berkali-kali tapi objeknya sama. Jadi orangnya sama. Kalau ini penelitiannya terhadap manusia ya. Objeknya sama. Ya, karena saya dosen IT, saya kasih contohnya IT lagi nih. Jadi misalnya jadi kalau saya ulangi dulu ya, panel itu observe the exact same people. Jadi orangnya sama, persis, orangnya itu juga. Tapi Anda ngambil datanya lebih dari sekali. Jadi pada waktu yang berbeda-beda. Kalau contoh di gambar dia ambil tahun 86 pada 4 orang ini, 96 pada 4 orang itu juga, 2006 pada sama masih orangnya. Contoh ya, karena saya dosen IT, contohnya IT aja. Misalnya gini, bahasa pemrograman yang paling sering, atau yang bukan yang paling sering, yang paling nyaman atau yang paling disukai, yang paling disukai untuk digunakan ketika mengerjakan suatu proyek di suatu kampus IT. Nah, biasanya time frame-nya pendek ya kalau panel ini. Kenapa? Supaya orangnya masih hidup. Kalau keburu meninggal gimana? Nah, jadi misalnya atau keburu lulus gitu kan ya. Jadi saya datang ke suatu kampus IT, saya pilih beberapa mahasiswa, misalnya berarti tahun 2010 misalnya. Dapat hasilnya bahasa pemrograman yang paling nyaman mereka pakai untuk mengerjakan proyek ternyata bahasa apa gitu, bahasa C misalnya. Nah, kemudian saya datang lagi setahun kemudian, jangan 10 tahun, jangan. Setahun kemudian saya datang lagi misalnya. Sekarang masih orangnya harus yang sama juga, harus sama persis. Kan panel ya, kalau panel itu orangnya sama persis. Saya tanya lagi pada orang yang sama, pertanyaan yang sama. Ya mungkin ternyata, ternyata udah berganti jadi apa gitu. Bahasa apa. Setahun lagi, bahasa apa. Kalau 3 tahun atau 2 tahun berarti jadinya time frame-nya. 2 tahun kayaknya belum lulus mahasiswa. Seperti itu. Jadi orangnya sama, pengambilan data berkali-kali. Kalau cohort, hati-hati nih, ini mirip time series. Orangnya berbeda, diambil berkali-kali. Orangnya beda. Sama kan tadi time series gitu kan, orangnya beda, diambil berkali-kali. Hanya saja, meskipun orangnya beda, tapi set and experience. Jadi mengalami pengalaman yang sama. Ya. Mengalami pengalaman yang sama, harus mengalami pengalaman yang sama. Jadi nggak boleh sembarang orang. Kalau contoh yang tadi time series kan mungkin mahasiswanya jelas dia mengalami perkembangan teknologi yang beda dari tahun ke tahun kan.
Tapi itu nggak masuk dalam pengamatan saya kan. Yang pengamatan saya tadi apa? Media sosial apa gitu kan ya. Nah kalau cohort nih ada dia shared experience. Contohnya gini ya. Contohnya misalnya dia susah kalau contohnya IT. Saya contoh sosial aja boleh ya, contoh topik sosial. Misalnya, oke, ada ini contoh penelitian yang benar-benar terjadi ya. Ada peneliti di luar sana meneliti tentang pernikahan interrasial, jadi pernikahan beda ras. Jadi kulit putih, kulit hitam, kulit putih, kulit Hispanik gitu ya, kulit hitam, kulit Hispanik gitu ya. Dia teliti, ya. Jadi tahun 67 dia teliti seberapa banyak yang melakukan pernikahan interrasial di suatu negara gitu ya, sekian persen anu, sekian persen anu, sekian persen anu, dan berapa banyak yang bercerai setelah sekian tahun gitu. Nah, tahun 87 dia teliti lagi sama, tapi nggak harus orang yang mengalami, ya lagi-lagi mengalami pengalaman yang sama, yang mengalami pernikahan antaras interrasial. Jadi yang diamati nggak sembarang orang, harus sama-sama mengalami pernikahan beda ras. Tahun 2007 dia teliti lagi sama kepada orang-orang yang mengalami pernikahan beda ras. Sama. Berapa lama Anda cerai atau gimana gitu. Dan lain sebagainya. Jadi shared experience, mereka mengalami hal yang sama, yaitu pernah mengalami pernikahan beda ras, antar ras, seperti itu. Mohon maaf, bukan rasis, maksudnya ini hanya contoh saja ya, hanya contoh. Seperti itu. Jadi orangnya beda, hanya saja pengalamannya sama, yaitu sama-sama mengalami pernikahan interrasial. Nah, diamati pada waktu yang beda-beda. Nah, jadi ketahuan, jadi paling banyak yang mana dan seterusnya begitu ya. Oke, paham ya longitudinal? Kalau yang time series kok mirip Pak? Enggak, kalau time series misalnya gini. Hobi dari waktu ke waktu kan beda-beda. Ini kalau contoh di depan, hobi tahun 50 orang banyaknya hobinya apa, tahun 70 hobinya apa, 90 hobinya. Kan pengalamannya beda, yang satu pengalaman yang golf, yang satu pengalamannya apa ini, baseball atau apa, kan beda-beda. Kalau yang cohort pengalamannya sama, harus pengalamannya sama. Jadi benar-benar dipilih yang mengalami hal yang sama. Gitu ya. Oke. Dan terakhir ada case study. Kalau Newman tuh nambahin yang ketiga, ada namanya case study. Nah, kalau cross sectional sama longitudinal itu kan, kalau cross sectional kan satu titik, satu waktu, satu objek, satu waktu, a single point. Kalau longitudinal beberapa waktu, beberapa. Kalau contoh gambar ini kan, 50 tuh discrete, ini, discrete, tahu discrete kan ya, ini. Tapi kalau case study itu duration sifatnya, pengamatannya duration. Jadi continue. Jadi mengexamine, memeriksa in depth secara mendalam berbagai variabel, banyak sekali, berbagai fitur, banyak sekali, dari a few case atau bahkan one case, bisa satu kasus atau beberapa kasus yang sedikit, jangan banyak-banyak, a few case. Over a duration of time, pada durasi waktu tertentu. Jadi dia ngambil datanya nggak sekali, tapi bukan berarti discrete, bukan, tapi durasi. Selama ini dari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian saya amati, gitu. Ya, gitu. Duration of time. Nah, yang diamati banyak. Jadi biasanya with very detail, ya sangat detail, sangat bervariasi, varied and extensive data, sangat banyak. Yang diamatinya banyak. Jadi fiturnya jauh lebih banyak yang diamati. Jadi fokus. Ya. Jadi biasanya lebih spesifik konteks. Jadi kalau digambarkan begini kalau yang case study.
Misalnya studi kasusnya di suatu organisasi yang anggotanya ada 6 orang ini, diamati. Banyak hal yang diamati, mungkin dari tinggi badan, gaya berpakaian, lalu apa, cara bicara, semua diamati. Banyak mungkin yang diamati, nggak tahu ya penelitiannya apa. Ya, waktu tidur atau apa. Selama durasi tertentu. Jadi continue sifatnya dari 2005 sampai bukan 2005 lalu datang lagi 2007, enggak, tapi selama ini diamati apa yang terjadi. Nah, gitu. Itu case study. Agak beda ya dengan longitudinal. Kalau longitudinal kan diskrit. Ya. Gitu. Kalau case study apa? Dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini. Duration. Dan biasanya pada satu kasus atau satu objek saja, atau kalaupun banyak sedikit, kalaupun lebih dari satu sedikit, ya studi kasusnya sedikit, few case, dan mendalam, sangat mendalam. Kalau yang cross sectional longitudinal biasanya fokus ke beberapa fitur aja, 1, 2, 3 variabel udah. Tapi kalau case study banyak yang diamati. Nah, Anda yang mana? Anda harus pertimbangkan ini. Oke, berarti tadi 7-7-nya spektrum yang di depan tadi sudah semua yang harus pertimbangkan dalam desain riset. Apa? Ada metode, ada tujuan tadi, kita perluas tadi, ada exploratory, descriptive, dan explanatory. Lalu ada boundary, ada setting, ada timing. Tadi timing juga kita kupas lebih dalam, ada cross-sectional, longitudinal juga dibagi 3, lalu ada case study, lalu outcome, lalu ambition. Nah, kalau explanatory tadi apa? Explanatory biasanya menjawab pertanyaan why, gitu kan ya? Menjawab pertanyaan why. Maka jangan aneh nanti outcome-nya berarti ya berupa kausal. Sebab akibat menjelaskan karena begini, begitu. Tapi kalau exploratory, dan satu lagi tadi apa? Exploratory dan deskriptif. Ini saya bilang, bukan saya, ada yang bilang deskriptif and exploratory often blur together. Jadi biasanya blur jadi satu. Nah, exploratory dan deskriptifnya, makanya biasanya outcome-nya ya apa? Ya description. Outcome-nya adalah description, penjelasan aja. Penjelasan tentang undiscovered fenomena. Iya kan? Exploratory kan yang belum, masih baru. Ya. Jadi ini sangat terkait. Jadi kalau Anda aim-nya apa, tujuannya apa, maka outcome-nya jadi terkait. Jadi kalau exploratory dan deskriptif ya, maka outcome-nya ya deskriptif. Penjelasan deskripsi aja. Jadi what dijelaskan, what-nya apa. How kan, kalau dia exploratory tadi apa, what ya. Maka what-nya itu apa? Oh ini loh gitu. Deskriptif tadi apa? How, bagaimana? Ya caranya begini loh gitu. Tapi kalau explanatory kan why, kenapa? Maka penjelasannya, outcome-nya jadinya ya kenapa ya? Karena begini, karena begitu. Jadi ada sebab akibat. Ini mengakibatkan ini. Jadi penjelasannya gitu, nggak sekedar mendeskripsikan, harus dijelaskan hubungan sebab akibatnya kan gitu. Oke, nah jadi ada 7 metode, aim, boundary, setting, timing, outcome, dan ambition. Nah, Anda harus pertimbangkan dalam desain penelitian Anda. Nah, kemudian terkait data. Kalau Nah, kalau di Newman juga kan tadi dimensinya udah ada dia tambahkan apa? Apakah applied atau basic sudah, lalu purpose tadi ada explore, ada apa ini? Exploratory, descriptive, dan explanatory tadi sudah kita jelaskan. Lalu time tadi sudah kita bahas, ada apa? Cross sectional, longitudinal, lalu case study. Nah, terakhir juga kalau di Newman dia bicara tentang kita harus jelaskan data collection teknik. Sama sih, tadi juga udah kan di depan di sini. Jadi kita ngambil datanya gimana? Nah, kalau Newman buat lebih gamblang, lebih clear. Maksudnya gini, kalau data Anda adalah kuanta atau number, angka-angka, berarti kan kuantitatif. Maka pasti teknik ngambil datanya harus teknik yang kuantitatif, gitu maksudnya. Jangan kemana-mana. Kalau data Anda sudah jelas kualitatif, ya maka teknik ngambil datanya yang kualitatif, gitu. Kalau di Newman lebih
perjelasnya gitu dibanding di depan tadi. Ya nggak apa-apa, kita adopsi, kita ikuti saja. Jadi begini, kalau penelitian Anda kuantitatif, maka untuk ngambil datanya ada beberapa pilihan. Sama seperti tadi di depan, ada eksperimen. Itu yang paling sering dipakai oleh peneliti untuk ngambil data kuantitatif, eksperimen. Atau bisa survei. Nah, eksperimen dan survei biasanya datanya berarti data primer. Data primer itu apa? Ya data kita ngambil langsung. Kita yang orang pertama yang ngambil data itu, yang mengukur data itu untuk kita. Ya. Nah, atau bisa kuantitatif juga nih, ada namanya konten analisis. Kalau konten analisis, nah ini agak hati-hati. Memang yang dianalisa teks, nah, tekstual. Tapi data yang diambil kuantitatif. Loh kok bisa Pak? Kan yang diamati tekstual. Jadi konten analisis itu tekstual yang diamati. Kenapa bisa? Karena yang dihitung, jadi cara konten analisis yang kuantitatif itu ya gitu. Misalnya ada suatu teks, majalah gitu. Maka ya dihitung setiap kata muncul berapa kali. Frekuensi kemunculannya. Frase tertentu muncul berapa kali. Ya. Kemudian kata ini muncul di dekat kata mana berapa kali gitu-gitu. Jadi kan kalau berapa kali frekuensi itu kan angka ya, kuantitatif juga jadinya, konten analisis yang kuantitatif. Tapi hati-hati kalau Anda pelajari lebih dalam, konten analisis ada juga yang tidak kuantitatif ya. Ada juga yang menjelasinnya. Tapi yang dimaksud di sini konten analisis yang yang dimaksud di sini adalah konten analisis yang kuantitatif. Nah, kalau ini udah berarti sebenarnya datanya mungkin tekstual yang Anda kumpulkan, koran, majalah gitu ya. Tapi bukan kata-katanya, bukan makna dari kata-katanya yang mau Anda ini, tapi berapa banyak munculnya dan lain sebagainya. Jadi hasilnya berupa angka juga yang Anda olah nanti kan, nanti Anda rata-rata, Anda yang terbanyak maksimum berapa gitu. Jadinya angka juga. Lalu existing statistik. Data collection teknik ya existing statistik apa? Ya udah tinggal ngambil data dari statistik yang udah ada, misalnya data dari BPS. Tahu BPS? Ya. Anda ambil, lalu BMKG, data cuaca dari BMKG, angka-angka Anda ambil misalnya gitu. Lalu Anda olah. Jadi Anda nggak ngambil sendiri, berarti ini data sekunder. Yang ngambil data BPS dan BMKG, Anda tinggal ngambil hasil yang mereka sudah dapat lalu Anda olah. Nah, Anda ngambil data, tapi ngambil data punya orang gitu maksudnya. Mungkin bukan, kalau ada yang gratis ya tinggal ambil ya di webnya. Tapi beberapa kita harus beli biasanya. Tergantung sih mau data apa yang kita mau ambil. Itu kalau kuantitatif. Ya. Kalau Anda kualitatif, maka teknik ngambil datanya mungkin ada riset lapang. Ya. Riset lapang itu berarti Anda harus ke lapangan. Get to know. Jadi harus dekat secara personal dengan lapangan, dengan objek pengamatan Anda. Involve, ya, sangat terlibat dengan lapangan Anda. Dengan sosial, ruang lingkup sosial yang ada di situ. Anda wawancara, Anda lihat fenomenanya dan lain sebagainya. Contohnya gini ya, saya punya teman sesama mahasiswa S3 dulu. Penelitian dia tentang knowledge management, KMS, knowledge management system untuk rumah sakit jiwa. Dia pakai kualitatif pendekatannya, sehingga metode yang dia pilih tadi kualitatif, salah satunya apa? Fenomenologi. Dia pakai fenomenologi. Ngambil datanya gimana dia? Dia ke lapangan, ke rumah sakit jiwa, bener. Dia wawancara dokternya, dia amati perilaku orang sakit jiwa gimana, perawatnya gimana, dan lain sebagainya. Ke lapangan, bener. Bahkan karena fenomenologi, ya yang saya tahu ya, silakan Anda cari di berbagai sumber. Kalau fenomenologi itu ya Anda benar-benar harus mengalami fenomenanya. Kalau harus jadi dokternya. Jadi kalau seandainya jadi dokter, maka apa nih? Kesulitan apa yang saya peroleh untuk knowledge management, untuk memanage knowledge saya? Kalau saya jadi perawat gimana? Kalau rumah sakit jiwa apa? Harus jadi orang
sakit jiwanya juga ya. Nggak tahu saya. Tapi ya itu riset lapang. Jadi harus ke lapangan benar, wawancara, ya ambil data, ngambil dokumen dan lain sebagainya. Atau historical comparative research. Jadi biasanya dengan ngumpulin dokumen-dokumen historis. Anda nggak ke lapangan sih, tapi ngumpulin dokumen-dokumen historik. Karena Anda nggak mungkin ke lapangan, kan udah terjadi, sudah jadi sejarah. Jadi Anda ngumpulin saja lalu Anda bandingkan, gitu ya. Nah demikian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk riset desain riset. Nah inilah hal-hal yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda ingin melakukan riset. Jadi sebenarnya riset desain itu kan Anda mendesain penelitian Anda sedemikian sehingga bisa menjawab riset question, pertanyaan riset Anda. Ya Anda desain semuanya. Pakai apa tadi? Metodenya apa, tujuannya apa, dan seterusnya. Nah, mulai sekarang coba Anda pertimbangkan nih. Jadi riset saya gimana ya? Gitu. Yang mana ya? Yang bagaimana ya? Gitu. Maka untuk materi kuliah ini saya kasih tugas. Tugasnya adalah tolong Anda jelaskan, kan Anda kemarin sudah bikin riset question, sudah ngerjakan bab 1, sudah mulai nulis bab 2. Nah, sekarang saya minta, dan bahkan Anda sudah ada yang sudah mulai ngambil data mungkin ya. Nah, sekarang saya minta tolong Anda coba Anda jelaskan desain riset Anda. Jadi penelitian Anda tuh apakah kualitatif atau kuantitatif? Lalu Anda jelaskan metode yang Anda pakai atau metodologi yang Anda pakai untuk riset Anda tuh yang mana sih? Eksperimen kah? Etnografi kah? Grounded teori kah? Atau yang belum ada di sini Anda sebut aja. Yang mana sih metode Anda tuh apa metodenya? Sebut metodenya. Lalu tolong petakan. Coba Anda, jadi gambar ini Anda screenshot ya. Nanti di jawaban Anda kasih titik merah. Nah, saya di sini, Pak. Saya di sini, Pak. Saya kuantitatif banget, saya nggak kualitatif. Misalnya begitu atau gimana? Kan masing-masing mahasiswa kemarin metodenya beda-beda ya. Anda yang mana? Ya. Kemudian apakah explanatory atau deskriptif? Apakah case atau statistical? Apakah di lapangan atau di laboratorium Anda mengerjakannya? Di lab kampus misalnya atau gitu ya. Apakah cross-sectional, longitudinal atau lainnya? Apakah deskriptif atau causal? Apakah understanding atau designing? Yang mana? Tolong Anda jelaskan 7 spektrum ini untuk riset yang sudah Anda ajukan kemarin riset questionnya. Jadi tolong Anda jawab di modul kuliah online kita. Jadi jelaskan, saya ulangi, jelaskan ya. Jadi penelitian Anda ini metodenya gimana, aimnya gimana, boundary-nya gimana, settingnya gimana, timingnya gimana, outcome-nya gimana, ambition-nya gimana. Ditambah 1 ya. Ditambah 1. Tambah 1 ini deh. Sorry. Tambah ini. Apakah Anda applied atau basic research? Kalau Anda bilang misalnya nanti pas jawab, Pak, saya kuantitatif. Ya, Anda harus jelasin kuantitatif metodenya apa. Eksperimen, Pak. Oh, berarti Anda ngambil data dengan eksperimen kan gitu. Anda harus jelasin juga ngambil datanya gimana kan gitu. Jadi ikuti aja materi kuliah ini kan, kalau Anda kuantitatif maka pakai eksperimen, ngambil datanya gimana kan gitu. Ya. Oke, tolong dijawab. Nah, kalau ada pertanyaan tentang